Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Syajarisma, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai dengan mitigasi yang kaitannya dengan kearifan lokal. Yang kita ketahui mengenai dengan bencana ini erat kaitannya dengan perilaku manusia. Perilaku ini bagaimana menyeimbangkan antara kehidupan sosial masyarakat dengan alam sebagai lingkungannya. Bila mana lingkungan ini dikelola secara baik, akan menjadi manfaat dan juga akan menjadi suatu tambahan nilai-nilai pada masyarakat atau lingkungan. Namun sebaliknya, bila mana kita tidak memperlakukan alam sebagaimana kaedahnya, ini akan menjadikan suatu bencana atau malapetaka bagi kita semua. Nah, di sini kembali kita mengingat kata-kata mitigasi pada intinya adalah bagaimana upaya kita menghindari daripada terjadinya bencana. Upaya-upaya dilakukan sebelum. Alam tidak bisa dilawan, tapi alam itu bisa kita kelola menjadi hal yang harmonis. Nah, di sini peran kearifan lokal ini berpunca daripada adab-adab dan budaya yang terbentuk dari masyarakat kita selaku orang Aceh. Terutama kita di Aceh Selatan, kita menjunjung tinggi adab budaya. Di sana sudah terbentuk kearifan, baik ini hukum adat, hutan, juga laut, juga beberapa lain yang diatur sedemikian rupa, yang merupakan nilai-nilai luhur budaya yang diturunkan. Kita berharap kaulah muda, generasi penerus yang terus menjaga di antara tantangan zaman yang terus kita hadapi terhadap kebutuhan dan hal-hal yang menyangkut daripada kerusakan alam. Allah sudah menurunkan rahmat begitu besar. Namun ingat, apa yang difirmankan yang bahwa kerusakan yang timbul di muka bumi ini adalah ulah manusia. Dari ini kita selaku pemerintah, kita terus menggalang koordinasi baik secara kedinasan selaku perangkat daerah ataupun dengan masyarakat dan dunia usaha, bersatu padu untuk melihat persoalan ini menjadi urusan bersama. Nah, di sini peran daripada generasi muda sangat-sangat diharapkan. Bagaimana dengan logika intelektual kita mengajak kembali kepada budaya-budaya luhur kita. Bagaimana menjaga hutan sehingga tidak berdampak kepada banjir ataupun longsor. Bagaimana kita menjaga lingkungan supaya tidak ada kerusakan akibat daripada rusaknya lingkungan. Dan kita ketahui, tidak bisa, dengan kata inti, tidak bisa kita hanya menyerahkan satu urusan ini kepada pihak pemerintah. Namun dengan kesadaran sendiri bahwa masyarakat itu akan menjadi tangguh. Sebagaimana visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Selatan, mewujudkan ketangguhan bencana pada masyarakat. Ibaratnya masyarakat menjadi tangguh. Bagaimana dia melihat persoalan ini adalah korban yang sangat dekat, kerugian yang berdampak adalah kepada masyarakat itu sendiri. Dari beberapa hal kami terus menerima masukan yang tentunya untuk restorasi dalam rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Padahal kita bisa melihat persoalan ini kita minimalisir ataupun kita hindari. Tentunya
dengan melihat, menggali kembali budaya-budaya yang telah turun-menurun untuk menjaga alam. Seperti kita ketahui, Aceh Selatan ini menjadi laboratoriumnya bencana. Semua bencana ada dilihat di sini. Baik banjir, longsor, dan pun secara iklim, cuaca kita susah untuk diprediksi. Nah, dari sini kita berharap bagaimana kita bersatu padu dan memberikan pemahaman, menjaga secara bersama, dan menjunjung tinggi adat-adat dan budaya yang sudah ditetapkan berdasarkan kearifan lokal di desa ataupun kampung kita masing-masing dan lingkungan kita masing-masing. Secara keseluruhan, pemerintah daerah mengajak kepada kita semua untuk membentuk suatu komunitas yang bisa menjadi pionir kepada masyarakat yang lain terhadap bahaya daripada dampak bencana ini. Karena kalau ini terjadi, tentunya akan menjadikan sesuatu dampak kemiskinan, kemelaratan, dan hal-hal yang buruk. Kita tidak berharap itu. Karena pemerintah daerah hadir untuk bagaimana memberikan manfaat dan faedah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, bila semua program yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak berbasis kepada kajian bencana, dampak bencana, ini sia-sia. Berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah? Tentunya dengan tidak akan lama akan menjadi rusak bila mana kita tidak melihat persoalan ini, kita menjaga bersama. Contohnya saja infrastruktur jembatan. Bila mana aliran sungai tidak kita jaga, tentunya jembatan itu akan bertahan lama. Itu contoh sebagaimana yang kerap terjadi. Tentunya biaya jembatan itu membutuhkan nilai-nilai miliaran rupiah. Nah, bila mana masyarakat bisa menjaga dan insya Allah dengan doa-doa kita Allah mengabulkan supaya terhindar dari bencana, sehingga pemerintah daerah bisa lebih berkonsentrasi untuk pembangunan sumber daya manusia, baik secara agama, ekonomi, budaya, dan hal-hal yang lain yang sifatnya positif. Tentunya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Banyak hal yang perlu kita kaji, bahwa semuanya berawal dari perilaku atau etikat kita. Nah, kalau di sini kita melupakan bahwa etikat kita untuk kebersamaan, melihat kita selaku jamaah yang harus satu gerakan, satu tujuan, dan satu perintah. Bagaimana kita melihat sesama menjadi masalah kita bersama. Kaitannya dengan bencana. Bila mana bencana kita melihat menjadi bagian kita, tentunya kita merasa nilai-nilai kemanusiaan akan timbul. Nah, apa yang kita lihat dari kerusakan yang ditimbulkan, moga-moga menjadi pendidikan. Dan kita tidak berharap itu. Dan bagaimana kita menghindari, mengurangi daripada risiko itu. Ya, tentunya dari kita sendiri. Tidak bisa dipaksa. Nah, pemerintah akan siap untuk mengiringi daripada gerakan-gerakan daripada kaula muda, komunitas yang melihat persoalan bencana menjadi persoalan urgen. Nah, kalaulah kita terus mengabaikan ini, kita akan menjadi titik pusaran yang sama, melingkari daripada pembangunan kerusakan dan terus membangun dan terjadi kerusakan. Kapan kita akan bangkit? Nah, oleh karena itu kita sangat berharap akan tumbuhnya nilai-nilai kesadaran, baik melalui potensi desa dan adat hukum yang terbentuk di desa, tentunya gerakan daripada semangat-semangat kaula muda.
Apalagi ke depannya prediksi akan bencana itu semakin tinggi. Relevansinya adalah kebutuhan manusia semakin tinggi. Bagaimana dia akan melihat kehidupan dia untuk pencarian ekonomi. Tentunya untuk memperluas lahan. Ya, jadi apa yang dilakukan untuk membuka lahan ini akan menjadi kerusakan bila mana tidak dilihat persoalan bagaimana ini dampak-dampak daripada pembukaan lahan. Nah, ini menjadi tantangan berat. Kita terus berupaya supaya ada kolaborasi yang baik, ada harmonisasi yang baik bagi keadaan yang kita hadapi bersama. Tentunya generasi ini tidak terputus pada masa kita. Generasi ini terus berlanjut akan masa-masa yang akan datang. Kesadaran ini saya rasa akan lebih kuat bila berawal dari kaula muda yang punyai ilmu, pengalaman, dan keinginan kuat untuk berubah. Semoga kita menjadi manusia yang bermanfaat. Dan kami terus sekuat tenaga hadir untuk pelayanan masyarakat secara maksimal. Baik siang atau malam, kami terus berupaya supaya kami bisa meminimalisir daripada korban, terutama korban jiwa. Hanya kepada Allah kita berserah diri, memohon ampun dan segala kesalahan kita untuk jadi perbaikan demi masyarakat, demi daerah yang kita cintai ini. Dan Allah, kita berharap semoga untuk terhindar dari bencana yang lebih besar. Oleh karena itu, perbaiki daripada akhlak kita, perbaiki daripada adat kita, dan utamakan kebiasaan-kebiasaan luhur daripada budaya kita untuk menjadi nilai jati diri kita selaku masyarakat Aceh Selatan. Salam tangguh, salam kemanusiaan dari kami, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini diedit sedikit yang agak ini, jadi ada pengulangan.